saat teduh selesai. Anak-anak sekolah minggu, sekarang kita buka buku lagu kita halaman 133, Roma to Yesus. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat Tuhan pada minggu ini diambil dari hukum Taurat yang ketiga dan artinya, hukum Taurat yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuk, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong, menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan, kesusahan, dan di dalam doa serta pujianlah kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Anak-anak sekolah minggu, mari kita menyanyikan lagu pujian Bila Melihat Bintang nomor 8. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang di surga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, selanjutnya kita mengangkat lagu pujian dengan judul Aku Diberkati.
ayat 26 sampai dengan 34. Demikian firman Tuhan. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka, dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, sekarang kita menyanyikan lagu I Love You, Jesus. Sebagaimana teman-teman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sanalah akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan warta sekolah minggu dari kakak-kakak guru sekolah minggu HKBP Pondok Jambi. Shalom semua adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya kalian yang berada di rumah? Pastinya luar biasa ya. Hari ini Ina akan bacakan warta sekolah minggu
kedua, kalian tetap ikuti ibadah online dan juga kelas kolom, dan jangan lupa kirimkan tugas kalian ke guru kolom kalian masing-masing sampai jam 6 sore setiap minggunya. Warta sekolah minggu yang ketiga adalah seperti minggu-minggu kemarin yang sudah diinfokan di grup sekolah minggu, tanggal 19 Juni 2021, yakni hari Sabtu, kita akan mengadakan Sabtu Ceria. Sabtu Ceria akan diadakan jam 9 pagi. Bagi anak-anak yang sudah mendaftar, per horongnya masing-masing 15 anak per horong. Untuk lomba kita akan adakan di Sabtu Ceria tersebut. Lomba horong 1 adalah berpacu dalam melodi, horong 2 lombanya adalah setia dalam mengikuti perintah Tuhan, dan horong 3 tebak kata. Jadi kalian daftarkan diri kalian ke grup forum sekolah minggu. Demikianlah warta sekolah minggu hari ini. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Anak-anak sekolah minggu, saatnya kita mengumpulkan persembahan. Jangan lupa untuk dititipkan melalui papa atau mamanya, atau bisa melalui transfer ke rekening bank KBP Pondok Cabe yang tertera di bawah ini. Nah, saatnya sekarang untuk menyanyi lagu pujian hati yang gembira. Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang menerangi hati dan pikiran kamu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom, selamat hari Minggu buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah. Bagaimana kabar kalian semua? Abang Pendeta yakin bahwa semua adik-adik sekolah minggu sehat selalu. Nah, di hari Minggu ini senang sekali rasanya Abang Pendeta masih diberi kesempatan untuk memberitakan firman Tuhan, tertulis dari Efesus pasal kedua ayat 21. Tapi Abang Pendeta akan membacanya sampai ayat ke-22 ya. Ya, Efesus 2 ayat 21 sampai 22. Ya, Abang Pendeta akan membaca, kamu boleh juga mengikutinya dari rumah ya. Inilah yang tertulis. Karena di dalam Dia maksudnya siapa ini? Di dalam Tuhan Yesus. Nah, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus, kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, jadi di dalam Dia, di dalam Tuhan Yesus, kamu menjadi bait Allah yang kudus. Di dalam Tuhan Yesus,
Apa dikatakan firman? Kamu menjadi tempat kediaman Allah, yaitu Roh Kudus atau Roh Allah. Nah, ayo, Abang Pendeta mau mengajak lagi. Buka firman Tuhan itu dari 1 Korintus 6 ayat 19 hingga ayat 20 ya. Ayo, kita baca sama-sama 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Nah, kita baca bersama-sama. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Nah, firman Tuhan hari ini buat adik-adik sekolah minggu yang ada di rumah mengingatkan kamu bahwa tubuh kamu itu, ya badan kamu itu, badan kita ini nih, adalah tempat kediaman Allah. Nah, Allah tinggal di dalam tubuh. Nah, Allah tinggal di dalam tubuh, berarti roh Allah ada di dalam tubuh kita. Itu makanya dibilang tadi, ya tubuhmu itu adalah bait Allah yang kudus. Nah, tempat kediaman Allah. Tubuh kamu itu adalah bait Allah. Tubuh kamu itu adalah rumah Allah. Tubuh kamu itu adalah gereja. Tubuh kamu itu gereja. Nah, jadi kamu itu sebenarnya adalah gereja. Iya. Makanya ada lagu sekolah minggu, kalian masih ingat? Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Ya, gereja itu adalah orangnya. Gereja itu adalah kamu. Karena tubuh kamu itu adalah gereja. Tubuh kamu itu adalah rumah Allah, bait Allah, tempat kediaman Allah. Allah tinggal di dalam tubuh kamu, di dalam kamu. Wah, luar biasa kan? Nah, makanya kalau tubuh kamu itu adalah bait Allah, tubuh kamu itu adalah rumah Allah, tubuh kamu itu adalah gereja. Nah, lantas bagaimana? Kalau di gereja ngapain aja? Gereja itu untuk apa? Ayo. Ngapain orang datang ke gereja? Kalau tubuh kamu gereja, ngapain? Ngapain di gereja? Nah, gereja itu adalah, ayo apa? Adalah rumah untuk beribadah. Ya, gereja itu adalah tempat untuk beribadah. Di gereja itu tempat untuk berdoa. Di gereja itu tempat untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Di gereja itu tempat untuk mendengar firman Tuhan. Dan di gereja itu tempat untuk membicarakan firman Tuhan. Bahkan di gereja itu tempat bertemunya. Siapa yang bertemu di sana? Di gereja itu adalah tempat bertemunya anak-anak Tuhan. Nah, kalau tubuh kamu itu adalah rumah Allah, bait Allah atau gereja, maka kamu harus pakai tubuh kamu itu untuk beribadah.
Kamu harus pakai tubuh kamu itu untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Baik mata, baik telinga, baik mulut, baik tangan, ataupun kaki. Semua yang ada pada tubuhmu ini harus kamu pakai untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, kalau tubuh kamu itu adalah bait Allah, rumah Allah, atau gereja, maka sebenarnya tubuh kamu itu harus kamu pakai sebagai tempat berdoa, mendengar firman, kemudian membicarakan firman. Nah, gereja itu adalah kamu. Kamu harus pakai tubuh kamu itu untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, dan kalau tubuh kamu itu adalah gereja, rumah Allah, bait Allah, jangan dibiarkan kotor. Harus tetap kamu jaga kebersihannya. Harus tetap kudus. Jangan dibiarkan kotor. Coba bayangkan kalau seandainya rumah kamu kotor. Kalau rumah kamu kotor, kamu biarkan ada sampah kulit pisang di sana, ada sampah plastik roti, kue, kamu biarin aja di situ. Kemudian ada bungkus permen, kemudian ada bungkus snack, bungkus Indomie, kamu biarin aja di situ. Kamu biarin aja rumah kamu jorok, sampah di situ kamu biarin. Kemudian ada yang berantakan, kamu biarin, nggak kamu rapikan. Apa yang terjadi? Kalau di rumah kamu itu kamu biarkan yang jorok-jorok, kamu biarkan sampah di sana, kamu biarkan yang kotor di sana, apa yang terjadi? Maka di rumah kamu itu jadi tidak sehat, banyak kuman, dan bisa menjadi penyakit. Makanya kalau ada yang kotor harus dibersihkan, harus dibuang. Kalau ada yang berantakan harus dirapikan. Nah, seperti itu juga tubuh kamu sebagai bait Allah, rumah Allah, tempat Allah tinggal dan diam. Roh Allah diam di dalam kamu. Kamu adalah gereja. Jangan biarkan jorok. Jangan biarkan ada yang kotor. Yang kotor itu, yang jorok itu ialah dosa atau kejahatan atau yang tidak baik. Makanya jangan biarkan tubuhmu sebagai gereja dibiarkan menjadi jorok dan kotor. Nah, firman Tuhan hari ini mengingatkan kamu supaya kamu jaga baik-baik tubuh kamu sebagai tempat tinggal Allah, rumah Allah, bait Allah yang kudus. Kamu harus tetap menjaga pemberian Tuhan itu. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, terima kasih atas kesempatan yang baik ini. Engkau memberikan waktu bagi kami, para pelayan-Mu dan juga gereja-Mu, bahkan anak-anak sekolah minggu yang ada di gereja HKBP Pondok Cabe ini, untuk tetap melakukan ibadah walaupun secara virtual. Tetapi itu tidak mengurangi semangat dan sukacita kami dan rasa kebahagiaan kami untuk selalu memuliakan Engkau. Di hari Minggu ini Tuhan, tataplah kami, lihat kami yang melakukan ibadah saat ini, yang melipat tangan, berdoa, bernyanyi, memuji, memuliakan nama-Mu, bahkan memberi persembahan yang terbaik bagi-Mu. Dan biarlah berkat-Mu tercurah kepada kami di masa-masa pandemi ini, walaupun kami harus belajar di sekolah, melakukan kegiatan aktivitas hanya di rumah, tidak boleh jauh keluar dari rumah, tetapi itu untuk menjaga kami agar kami tetap sehat. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan selalu bersama-sama dengan kami, terlebih menjaga, memelihara kami dan orang tua kami, di mana mereka harus bekerja mencari yang kami butuhkan. Cukupkanlah Tuhan dengan berkat-berkat-Mu yang Engkau curahkan di tengah-tengah keluarga kami. Dan bagi gereja-Mu juga, dan bagi seluruh pelayan-Mu juga Tuhan, biarlah pelayanan di hari Minggu ini menjadi pelayanan kemuliaan bagi nama-Mu.
kami adalah anak-anak-Mu, tempat kediaman Roh-Mu. Tubuh kami adalah bait Allah. Kami memohon Tuhan agar Engkau tetap berdiam di dalam diri kami, agar kami juga dapat selalu berucap syukur, berbahagia, dan merasakan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Lagu selanjutnya mari kita angkat lagu pujian dengan judul Yesus Kekasih Jiwaku. Marilah kita berdoa menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua. Serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amin.